Semakin kamu nambah skill, semakin kamu hebat, kuat. Kemudian biasakan, ini mendukung resiliensi. Kalian punya target apapun, rencananya jangan hanya satu. Ini plan A, ini plan B, ini plan C. Plan A gagal ya plan B. Plan B gagal ya plan C. A, B, C gagal semua, ganti rencana. Loh, caranya begitu. Karena planmu hanya satu, ya ketika gagal selesai. Nah, itu ya. Indikator cara melatih resiliensi ya. Jadi resiliensi itu ada banyak dimensinya. Ada pikiran, emosional, sosial, spiritual, praktis, dan fisik. Yang pikiran itu berarti tadi ya, memahami, memberi makna, melihat dengan frame yang berbeda. Nah, itu pikiran. Berarti kalian cara melatihnya melakukan reframing, latihan menulis jurnal, latihan menulis pelajaran dari setiap kesulitanmu. Itu melatih kemampuan resiliensi kognitifmu. Kemudian emosinya juga dilatih. Mengendalikan cemas, takut, marah, gimana caranya tenang. Misalnya, itu saya kasih contoh ya, caranya. Biasakan tidak terburu-buru. Kalau emosinya terlalu melonjak-lonjak, pause sebentar. Apa pause itu? Berhenti sebentar. Terlalu senang, atau terlalu sedih, atau terlalu marah, atau terlalu kecewa, itu kan sedalam itu yang kamu rasakan. Coba jangan memutuskan apa-apa dulu. Berhenti dulu sebentar. Kalau mengikuti hadis itu kan, kalau kamu marah sedang berdiri, duduklah. Sedang duduk, berbaringlah. Itu maksudnya berhenti dulu. Jangan melakukan apa-apa, jangan memutuskan apa-apa. Ini dalam rangka mengendalikan emosi. Kemudian secara sosial, tadi ya, nyari jaringan, nyari teman. Bangun relasi yang tulus. Tidak sekedar formalitas. Cari komunitas yang memungkinkan kalian belajar empatik. Bukan komunitas yang hanya nyari seneng-seneng saja, kemampuan sosial skillmu tidak meningkat. Secara spiritual juga begitu ya. Secara spiritual, perbanyak ibadah, zikir, kemudian banyak baca-baca buku filsafat misalnya. Itu kan meningkatkan spiritualitasmu. Paling tidak kan kamu tidak mikir macam-macam. Yang dipikir mau coba buku tidak paham-paham. Itu kalau tidak jadi marah, tidak jadi kecewa. Kamu sumpek membaca buku filsafat, Pak, tidak paham-paham saya, Pak. Itu paling tidak teralihkan sebentar. Nah, ini spiritual. Ya kan resiliensimu akan lebih kuat kalau kamu sadar tujuan. Nah, tujuan itu bisa diambil dari filosofi hidupmu atau makna-makna spiritual. Kemudian dari aspek praksis atau tindakan kalian untuk bisa lebih kuat, boleh kok kalian meningkatkan kualitas dirimu. Misalnya kamu latihan latihan digital apa, nambah kemampuan bahasa apa, itu pasti membuatmu lebih tangguh. Semakin kamu nambah skill, semakin kamu hebat, kuat. Kemudian biasakan, ini mendukung resiliensi. Kalian punya target apapun, rencananya jangan hanya satu. Ini plan A, ini plan B, ini plan C. Plan A gagal ya plan B. Plan B gagal ya plan C. A, B, C gagal semua, ganti rencana. Loh, caranya begitu. Karena planmu hanya satu, ya ketika gagal selesai. Nah, itu ya. Oke, dan fisik tentu saja kesehatan. Jadi penting.
Terus, ini penghalang-penghalang resiliensi. Kalian yang dengan mental dan mindset seperti ini, kamu tidak akan jadi lebih tangguh. Resiliensi tadi kan ketangguhan. Saya tidak tahu, mungkin kalian pernah mengucapkan kalimat ini. Misalnya kalian bilang, padahal itu jelas-jelas kamu yang gagal. Tapi kamu bilang, itu bukan salahku. Aku ini hanya korban. Dosennya saja yang tidak fair, tidak adil. Teman saya saja yang usil sehingga saya tidak lulus. Kamu selalu nyari kambing hitam, menyalahkan yang lain. Ya kamu tidak jadi kuat. Karena kamu lari dari masalahmu. Jadi, ya kalau memang kalian yang variabel gagalnya, bilang iya, saya yang gagal. Nah, tapi besok akan saya perbaiki kurangnya apa. Atau yang kedua, kalian merasa, wah ini sudah rusak total, tidak mungkin bisa diperbaiki, Pak. Sudahlah. Nah, ini juga pasti kalian tidak akan dapat apa-apa dari kegagalan. Kalian merasa gagal, jatuh sejatuh-jatuhnya. Tidak mungkin bangkit lagi. Apalagi terus kalian bilang, tidak ada gunanya saya berusaha, Pak. Sudah, saya ini memang mungkin levelnya cuma segini. Selesai, kalian tidak akan jadi lebih kuat. Atau kalian protes, mengapa harus aku yang gagal? Apa salahku? Apa dosaku? Tiap hari bikin puisi ya. Ya sudah, kamu tidak jadi resilient, kamu tidak jadi tangguh, tidak jadi kuat. Kamu tidak percaya dengan kenyataan hidupmu. Seharusnya tidak terjadi. Ya, itu sama saja, meratap, lari. Dan yang paling sering mungkin kita yang terakhir itu takdir, Pak, sudah. Kalau sudah takdir itu kamu sudah macet sudah di situ. Ada apa-apa takdir. Oke ya, coba diingat-ingat kalian semoga tidak ada cara berpikir begini. Karena kalau cara berpikirmu ada di sini, tidak jadi kuat kalian. Tidak jadi resilient. Intinya kalian lari dari masalahmu, tidak mengakui kegagalanmu. Ya sudah. Pelajaran dari kegagalan tidak kalian dapat, padahal kenyataannya ya memang kamu gagal.